kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya kita belajar persamaan kuadrat, hari ini adalah fungsi kuadrat. Sebelum kita ke fungsi kuadrat, saya mau meneruskan dulu dua pembahasan yang belum sempat saya ajarkan di persamaan kuadrat kemarin. Ini masih nyambung terusannya gitu ya, sebelum ke fungsi kuadrat. Ada yang namanya menyusun persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu depannya selalu x kuadrat, lalu selalu min, lalu selalu jumlah akar-akarnya, artinya ini x1 tambah x2, x1 dan x2 itu kan akar-akarnya ya. Ini ada x-nya, jadi setelah dijumlah akar-akarnya terus ada x-nya dari sananya bentuknya, ditambah hasil kali akar-akarnya, yaitu x1 kali x2 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Seperti itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Contohnya, kalau yang sebelumnya kan kita dari persamaan kuadrat ke akar. Nah, di pembahasan kali ini contohnya adalah dari akar ke persamaan kuadrat. Misalnya seperti ini bentuk soalnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Jadi akarnya sudah diketahui, kita suruh ubah ke persamaan kuadratnya. Kalau yang kemarin persamaan kuadratnya diketahui, kita ditanya akarnya. Paham ya? Nah, sekarang gimana kalau dari akar ubah ke persamaan kuadrat? Tadi kuncinya adalah di sini. Bentuk umum persamaan kuadrat selalu depannya x kuadrat dikurang. Nah, ini kita kurungin ya biar jelas. Akarnya dijumlah, karena akarnya di sini min 8 dan 3, maka ini min 8 tambah 3. Lalu ini ada otomatis x-nya ditambah, selalu plus kan, hasil kali akarnya. Berarti min 8 kali 3. Kita kurungin biar jelas. Hati-hati sama penulisan sendiri, jangan sampai nanti bingung. Buat kurung gini biar jelas. Ini min dari sananya. Nah, ini yang dikurungin adalah jumlah akar-akarnya. Sama dengan 0 tetap ini ya. Maka di sini kita hitung seperti biasa, x kuadrat min tetap min. Biasakan nulisnya rapi dan terstruktur. Jangan mau asal cepat aja. Yang penting kalian paham sama tulisan sendiri juga. Jangan nanti bingung. Lalu ini kita kurungin tetap ya. Min 8 tambah 3, ini hati-hati juga penghitungan, karena kadang suka masih banyak yang salah dihitung-hitungan minus seperti ini. Min 8 tambah 3 itu boleh diartikan minjem 8 dibayar 3. Berarti masih utang kan, masih minjemnya 5. Seperti itu. Terus ini ada x tetap ditambah min 8 dikali 3 itu adalah min 24. Hati-hati sama min dan plus. Min tetap harus ditulis. Jangan sampai kelupaan. Dan ditulisnya yang jelas. Terus di sini tetap sama dengan 0. Hitung lagi. X kuadrat tetap min ketemu min jadi plus 5x, jangan ketinggalan, plus sama min jadi min, jadi 24, min 24 sama dengan 0. Beginilah hasilnya. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat bila diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Ya, jadi ini sama-sama tentang menyusun persamaan kuadrat. Kalau ini diketahui akar-akarnya, kalau ini diketahui akar-akar, tapi akar-akar si persamaan kuadrat lain. Ya. Contoh, misalkan P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Paham maksud soal ini? Jadi kata kuncinya adalah dia punya persamaan kuadrat baru. Kata kuncinya di sini, dan ada persamaan kuadrat lama juga. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian harus langsung kepikiran mencari sifat akar-akarnya dulu. Tadi di sini kan yang akar-akarnya itu adalah P dan Q, bukan X1 dan X2. Tapi sama aja, akar-akar itu nggak selalu X1, X2, bisa bentuk lain.
Nah, di sini dia maunya P dan Q, akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kita fokus ke sini dulu. Berarti sifat akar-akar kan kemarin sudah dipelajarin, hanya bisa ditambah dan dikali. Karena ini adalah P dan Q, maka P tambah Q masih sama rumusnya kayak yang kemarin, min B per A. Ini saya tulis aja. Min B per A. Ya, ini kan saya langsung, tapi ini saya tulis di sini. Min B berarti min 5, positif 5 ya, hati-hati. Per A itu angka di depan X kuadrat adalah per 1. Maka min 5 itu positif 5. P kali Q, masih ingat? C per A. C-nya ini ya, 3 per 1. Itu adalah 3. Sampai sini paham ya? Jangan sampai lupa A, B, C-nya. Oke. Jadi kita dapat P plus Q-nya 5, P kali Q-nya 3. Lalu yang ditanya bukan itu. Yang ditanya persamaan kuadrat baru, akar-akarnya juga baru. Bukan P Q lagi, tapi akar-akarnya ini dan ini. Persamaan kuadrat baru tadi bentuk umumnya selalu X kuadrat, selalu min, selalu jumlah akar-akarnya. Karena di sini akarnya maunya 3P plus 1 dan 3Q plus 1, maka jumlah dari mereka ini 3P plus 1 ditambah 3Q plus 1. Lalu di sini selalu ada X-nya plus hasil kali akarnya. Tadi akarnya maunya 3P plus 1, satu lagi 3Q plus 1. Biasakan kurung biar rapi, biar membedakan. Sampai sini bisa dipahami ya. Dan selalu sama dengan 0. Kita rapikan dulu, X kuadrat tetap X kuadrat, min, ini dirapikan, 3P tambah 3Q saya deketin, 1 tambah 1 itu adalah 2. Lalu ada X-nya, jangan lupa, tambah hasil kali ini kali pelangi, kali 1, 3P dikali 3Q, itu 9PQ, 3P dikali 1, itu 3P, 1 dikali 3Q, itu plus 3Q, 1 dikali 1 itu adalah 1. Sininya sama dengan 0. Paham ya? Sekali lagi hati-hati menghitungnya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Rapikan lagi, X kuadrat tetap min, ini sama-sama punya 3, berarti 3-nya boleh dikeluarin ya. 3 dalam kurung P plus Q, kurung tutup jangan lupa, plus 2 di luar ini, kurung tutup lagi. Nah, harus rapih kan, hati-hati melihatnya. Ini X tetap X plus, ini juga kita rapihin, 9PQ tetap 9PQ. Ini sama-sama punya 3, kita keluarin lagi 3-nya, sehingga di dalamnya ada P plus Q, dan di sini ada plus 1, sama dengan 0. Paham ya? Sudah seperti ini, berarti sifatnya ada P plus Q sama P kali Q aja kan? Nggak akan ada 3P sama 3Q, karena tadi pasti harus kita ubah ke dalam bentuk ini petunjuk kita. Udah, kalau udah seperti ini tinggal kita substitusiin nilainya. X kuadrat tetap min, kurung buka 3 tetap, P plus Q itu adalah 5, maka 3 kali 5 tambah 2, ini jangan lupa, kurung tutup lalu ada X-nya plus 9 PQ, PQ-nya itu adalah 3, berarti 9 kali 3 ditambah ini 3 tetap, tadi P plus Q-nya adalah 5, ditambah 1 tetap sama dengan 0. Berarti ini jadinya X kuadrat min, kita hitung seperti biasa, 3 kali 5 adalah 15, ditambah 2 adalah 17, jangan lupa ini ada X-nya, tambah 9 kali 3 adalah 27, tambah 3 kali 5, 15, tambah 1 itu adalah 43, sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Sekali lagi kerjakan pelan-pelan dan terstruktur. Perhatikan tanda min, komanya, tanda min, tanda kurungnya, dan huruf X-nya, variabel-variabelnya jangan sampai salah. Selanjutnya masuk ke pembahasan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat bedanya di mana? Kalau persamaan kuadrat yang sebelumnya kita pelajari pasti sama dengannya 0, ya kan?
Kayak misalnya x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, dia bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, kalau persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat, fx sama dengan fx ini, fx itu maksudnya sama aja seperti y. Ya, fx itu sama dengan y. Dalam fungsi kuadrat, yang biasanya dicari adalah tentang menggambar grafiknya. Ini saya langsung masuk ke contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalnya kalian disuruh gambarlah grafik y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Ini fungsi kuadrat kan? Sekali lagi, fx dan y itu sama. Kalau menggambar grafik, itu pasti pakai platformnya adalah sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu adalah yang seperti ini. Ada sumbu y dan ada sumbu x. Ini kita namain sumbu y, sumbu x. Langkah pertama kita buat dulu bentuk sumbu koordinat. Dan yang harus kalian perhatikan lagi, kalau a-nya, a itu adalah angka di depan x kuadrat ya. Kalau a-nya lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya adalah seperti ini. Terbuka ke atas. Kalau a-nya kurang dari 0, misalnya ini min 1 atau min x kuadrat, maka bentuknya nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Ini namanya kurva parabola. Ya, ini yang harus kalian tahu. Nah, karena kita kembali lagi ke soal ini, yang disuruh menggambar adalah kurva y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. A-nya ini 1 ya, bukan 0. 1 itu artinya dia lebih besar dari 0, maka sudah pasti nanti bentuknya akan seperti ini. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Lalu untuk bisa menggambar seperti ini itu nggak bisa langsung asal-asalan aja, yang penting begini. Nggak, harus jelas angka-angkanya. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x, maka y-nya 0. Tadi kan grafik fungsi kuadratnya y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kita mau menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya 0. Maka dari soal tadi, y-nya kita ubah jadi 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Habis ini jadinya persamaan kuadrat ya kan, yaitu difaktorkan. Ingat pemfaktoran, cari dua angka yang kalau dikali hasilnya, ini karena 1 ya, 1 kali min 5, kalau dikali hasilnya min 5, kalau ditambah hasilnya yang B ini yaitu min 4. Angka berapa yang kalau dikali hasilnya min 5, kalau ditambah hasilnya min 4? 5 itu kan cuma bisa 5 kali 1. Ya, jadi supaya min maka salah satunya harus min. Kita coba min 5 kali 1, benar min 5. Min 5 tambah 1, benar min 4 ya. Maka ini angkanya adalah sesuai, yaitu min 5 dan positif 1. Kembali lagi kita butuh cari x-nya. Dari x min 5 ini, prosesnya kan kemarin seperti x min 5 sama dengan 0. Maka x-nya pindah ruas jadi positif 5. Di sini saya langsung aja x-nya sama dengan 5. Kayak kebalikannya aja ya, tadinya min jadi positif. Untuk yang ini, maka x-nya sama dengan min 1. Paham ya? Prosesnya dari x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Ya. Berarti kita sudah dapat 2x, yaitu 5,0, karena tadi y-nya 0 kan? 5,0 dan min 1,0. Sampai sini paham ya? Sudah itu, kita langkah pertama sudah kita lakukan. Langkah keduanya gantian menentukan titik potong dengan sumbu y. Berarti kalau dengan sumbu y, x-nya yang 0. Kita masukin lagi ke persamaan soal tadi, yaitu y sama dengan x kuadrat min 4x min 5.
Karena X-nya 0, maka di sini semuanya X-nya kita ganti 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. 0 kuadrat pasti 0, dikurang 4 kali 0 juga 0. Maka di sini tinggal min 5. Maka kita dapat titik potongnya adalah 0, min 5. Karena X-nya 0, Y-nya adalah tadi min 5. Yang namanya titik adalah X, Y. X, Y, ini X, Y. Sampai sini paham ya? Titik potong dengan sumbu X-nya sudah, titik potong dengan sumbu Y-nya sudah. Nah, sekarang titik baliknya. Kenapa titik balik? Karena tadi kita sudah menentukan gambarnya akan seperti ini kan? Kalau akan seperti ini berarti kita butuh titik balik di sini gitu kan. Titik balik, kalau titik puncak itu kalau gambarnya seperti ini, maka ini namanya titik puncak. Tapi rumusnya sama. Hanya penamaannya yang beda. Maka ini kita cari titik baliknya. Rumusnya selalu min B per 2A, min D per 4A. Ingat yang namanya titik itu X, Y. Berarti ini min B per 2A, min D per 4A. Dengan D itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4. Titik baliknya kita pisahkan aja ini satu-satu, mencari X sama Y-nya biar nggak terlalu ribet disubstitusikan ke sini. Maka kita pisahkan X-nya atau sumbu simetrinya itu adalah min B per 2A. Kita masukin ya, tadi yang jadi B-nya, ini B-nya adalah min 4, A-nya 1. Maka di sini min dari sananya, ini B-nya adalah min 4, biasakan nulisnya rapi, ini kita kurungin, per 2 kali A-nya ini 1. Min ketemu min jadi positif 4 per 2 itu adalah 2. Kemudian Y-nya sama dengan min D per 4A. Berarti sama dengan min D-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk B kuadrat min 4AC. Hati-hati penulisannya. Biasakan rapi. Ini min dari sananya. D-nya kita kurungin dan kita ubah jadi B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Kemudian kita substitusiin. Min tetap. Tadi B-nya adalah min 4. Hati-hati. Yang dikuadratin itu adalah B-nya. Maka di sini kita tulis, kita kurungin min 4. Jangan kalian langsung tulis min 4 pangkat 2. Jangan begini. Min 4 pangkat 2, jangan seperti ini. Biasakan rapi, karena yang dikuadratin itu adalah B-nya, maka min 4 pangkat 2. Seperti ini. Ini hati-hati penulisannya. Kalau kayak gini, ini jawabnya min 16. 4 kuadrat itu adalah 16. Kalau seperti ini yang dikuadratin hanya 4-nya. Kalau seperti ini yang dikuadratin adalah min 4-nya, maka hasilnya positif 16. Sampai sini paham ya? Hati-hati. Ini masalah sepele tapi penting. Biasakan menulis itu rapi. Kalau B-nya min 4 ya B-nya kita kurungin. Lalu baru dikuadratin. Dikurang 4 kali A. A-nya tadi 1. Dikali C-nya adalah min 5. Nah biasakan kalau ketemu min itu dikurungin aja. Biar nggak bingung. Karena rata-rata salahnya tuh karena bingung sama tulisan sendiri. Ini minnya siapa? Bingung kan? Per 4A 4 kali 1. Kita hitung seperti biasa. Ini min dari sananya ya. Rumusnya ada minnya. Min 4 kuadrat itu adalah 16. Min 4 kali min 5. Ingat ini hitungan dasar. Kerjakan perkalian dulu. Tadi pangkat dulu karena memang ini punyanya dia ya. Min 4 kuadrat 16. Kerjakan perkalian dulu. Min 4 kali 1 itu min 4. Dikali min 5 itu adalah positif 20. Ya, min 4 dikali min 5 positif 20 per 4 kali 1 itu adalah 4. Jadi sama dengan min tetap 16 tambah 20 itu adalah 36 per 4. Maka min 36 per 4 sama dengan min 9. Sekali lagi hati-hati minnya. Ya. Ditulis berarti di sini titik baliknya tadi X, Y.
yaitu 2, tadi kan X nya kita ketemu 2, Y nya adalah min 9. Kita sudah dapat 4 titik, yaitu 5,0, min 1,0, 0, min 5, dan 2, min 9. Sudah kita gambar di platform sumbu koordinat tadi. Tadi ada ini kan min 1,0, min 1, kira-kira min 1 di sini kan, 0. Terus ada 5,0 kira-kira di sini. Kemudian ada 0, min 5. 0, min 5 berarti Y-nya min 5 kan? Nih Y-nya min 5, maka kira-kira di sini min kan? Titik baliknya di 2, min 9. Ini 2, ini min 9. Berarti titik baliknya kira-kira di sini. Sudah, angka-angka yang ada di situ kita gabung-gabungin. Tadi ini min 1,0, 0, min 5, ini 2, min 9, ini 5,0. Kita gabungin dengan titik balik yang ini kan. Titik baliknya di 2, min 9, kita gabungin, kira-kira gambarnya seperti ini. Semua titiknya harus kena. Ini hati-hati menggambar ya. Jangan sampai salah menggambar asal-asalan, yang penting bentuknya seperti ini. Enggak, harus kena titiknya. Ini saya nggak rapi, tapi saya harap kalian nanti menggambarnya rapi. Ya.